Puji Tuhan, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam acara sarapan pagi. Pagi hari ini tetap saya masih mengikuti perjalanan bangsa Israel. Ya, dan sekarang kita akan melihat bagaimana kelakuan dan karakter bangsa Israel ini pada waktu mereka membutuhkan makanan. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Elim ke Gunung Sinai, bangsa Israel berhenti di padang gurun Sin. Keluaran 16 ayat 1-3 berkata demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata, kalau kami tadinya mati di Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kita harus ingat bahwa tujuan perjalanan dari perjalanan melewati padang gurun adalah untuk menguji bangsa Israel, saudara. Ya. Ulangan 8 ayat 2 dan 16. Karena itu di sepanjang perjalanan melewati padang gurun, kita akan melihat berbagai ujian yang Allah gunakan untuk menguji Israel. Israel kini diuji dalam hal rasa lapar. Tuhan juga akan menguji kita dalam bidang ini. Kita akan melewati masa-masa kekurangan uang dan mungkin bahkan kelaparan. Di hari-hari ini, di masa kesulitan karena pandemi virus corona, ya, yang sekarang ini sedang mewabah di mana-mana di seluruh dunia, sehingga orang yang bekerja harus memakai APD, ya, supaya terhindar dari penyakit itu. Dan ada banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan hasil, ya, dari pekerjaan mereka. Semua ini karena Tuhan izinkan wabah itu terjadi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diuji. Karena semua orang diuji. Kita juga sebagai orang percaya pada Tuhan mengalami ujian ini untuk melihat apakah kita ini setia kepada Tuhan ataukah kita tidak setia. Artinya kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita marah-marah. Saudara, kita harus belajar dari Tuhan yang mengajar kita untuk sabar, ya. Sabar, ada waktunya. Di dalam kitab pengkhotbah dikatakan dalam segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Ya, demikian pula sekarang mungkin kita sedang menangis, tetapi tidak akan selalu demikian. Kita akan tertawa, saudara-saudara, bila Tuhan memulihkan keadaan kita. Jadi kita melihat bahwa hasrat Tuhan adalah menghasilkan kesetiaan di dalam kita. Ia ingin agar kita belajar bersyukur untuk hal yang kecil sekalipun, ya. Hal yang sedikit. Mungkin sekarang kita tidak mendapat seperti biasanya kita mendapat lebih, ya. Kita mendapat keuntungan yang banyak, saudara. Sekarang kita hanya memperoleh sedikit. Biarlah kita setia di dalam hal yang kecil. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam keadaan demikian. Ya, ada waktunya keadaan akan pulih, ya. Firman Tuhan, kalau kita setia pada barang atau hal yang kecil, maka kita akan menerima hal-hal yang besar, ya. Saudara-saudara, Tuhan berkata dalam Keluaran 16 ayat 4, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum-hukumku atau tidak.
Tuhan menghendaki mereka untuk memungut setiap hari sebanyak yang mereka perlukan untuk sehari itu. Ada firman yang berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita tidak usah memikirkan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri, tetapi kesusahan hari ini cukup untuk sehari. Biarlah kita berterima kasih pada Tuhan kalau sampai pada hari ini kita masih hidup, kita masih bisa makan, bisa minum, masih mempunyai pakaian dan tempat tinggal. Saudara-saudara, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan atau rahmat Tuhan kepada kita. Ya, kadang-kadang Allah hanya menyediakan sesuatu yang ala kadarnya, ya, dan membatasi memberikan keuangan kepada kita. Ya, kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, tetapi tidak segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok kita sehari-hari. Asal ada makan dan minum itu cukup, saudara-saudara. Jadi kita tidak usah mempunyai pikiran yang terlalu muluk-muluk, hal-hal yang mewah-mewah, ya, berlimpah-limpah. Tidak, kita cukup saja dengan apa yang Tuhan berikan hari ini. Kita harus belajar puas dengan apa yang Tuhan sediakan, ya. Untuk dapat berkemenangan atas ujian-ujian keuangan kita harus menyalipkan segala keinginan dan kesukaan kita, sehingga kita dapat bersyukur kepada Allah atas apapun yang Ia pilih untuk kita, saudara. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 itu menunjukkan di situ. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam keadaan apa? Baik di dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan. Itu bisa dibaca dalam ayat 12. Aku sudah biasa dengan kekurangan dan kelimpahan. Aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dalam kelimpahan Dia cukupkan perlunya seberapa, ya. Tidak memboros-boroskan apa yang ada pada dia, ya, saudara-saudara. Nah, rasa puas adalah sebuah kualitas ilahi, ya, itu bukan datang secara alamiah, dan itu harus kita perangi, saudara. Ada kalanya kita rasanya rakus, ya, saudara, tetapi Tuhan tidak izinkan demikian. Kita harus puas dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi kita harus belajar bagaimana cara hidup dengan apa yang Allah beri kepada kita. Kita juga harus belajar bagaimana menangani kelimpahan tanpa memanjakan diri kita ini, ya. Tuhan akan menguji kita secara ekonomi. Ini adalah salah satu dari beberapa ujian yang tidak berhasil dilalui oleh bangsa Israel. Jika kita ingin berhasil dalam melewati padang gurun dunia ini dan sampai ke Gunung Sion Samawi, artinya kerajaan surga, kita harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang Allah sediakan dalam setiap bagian dalam hidup kita. Kita harus bersyukur dan tidak terfokus kepada hal-hal materi, hal-hal jasmani, tetapi fokus kita adalah kepada tujuan hidup yang terakhir, yaitu kerajaan surga. Keluaran 16 ayat 19, Allah telah memberitahu bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh menyimpan mana sampai keesokan hari. Mereka harus mengumpulkan sebanyak yang mereka butuhkan selama 1 hari dan menghabiskannya pada hari itu juga. Keluaran 16 ayat 20, tapi mereka tidak taat. Mereka simpan keesokan harinya menjadi ulat, saudara-saudara. Jadi bangsa Israel diinstruksikan untuk mengumpulkan 2 kali lipat pada hari ke-6, sehingga mereka akan memiliki mana yang cukup untuk hari ke-7 dan bisa beristirahat pada hari Sabat. Keluaran 16 ayat 20 sampai 26. Sayangnya beberapa orang Israel tidak taat terhadap perintah ini. Keluaran 16 ayat 27, Tuhan menegur mereka dalam Keluaran 16 ayat 28 dengan berkata, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku?"
Jadi Tuhan menghendaki supaya kita menuruti perintah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berkata, cukuplah sehari untuk sehari. Jangan kita pikirkan hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Dengan demikian kita akan bersukacita, berbahagia dalam melewati hidup kita di hari-hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini dan semua kami. Biarlah belajar dari Tuhan, belajar dari bangsa Israel yang tidak taat, yang rakus, yang menghendaki lebih daripada apa yang dia miliki, menghendaki lebih dari apa yang dia butuhkan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu pada kami di sepanjang hari ini. Sama Tuhan kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya-Mu sempurna, ajaib dan